Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sehat-sehat kan? Yuk, udah siap kan mau beribadah minggu pagi hari ini? Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang kami tertidur tadi malam. Terima kasih juga Tuhan, karena pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan dengan nafas yang baru. Saat ini kami berkumpul Tuhan di sini untuk kembali lagi memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkati kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dan kiranya ibadah ini boleh berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Mari disiapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai yang ke-6.
aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Adik-adik yang terkasih, apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, baiklah kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil dari Yoel pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9. Kalian boleh buka Alkitab kalian, kita akan membaca dari Yoel pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9. Judulnya adalah Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya.
Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Adik-adik, tahukah kamu gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu banjir dan gunung Merapi yang meletus. Sebelum terjadi bencana, bumi tadinya baik. Namun ketika terjadi bencana, kehidupan manusia pun menjadi susah. Karena bumi yang tadinya baik bisa menjadi rusak. Seperti rumah-rumah menjadi rusak, tanaman di kebun rusak, sawah pun juga rusak. Kita pun tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa bekerja, atau kita tidak bisa ke gereja. Bahkan kadang-kadang bencana alam juga bisa menyebabkan kelaparan. Karena semua bahan makanan seperti padi, jagung, sayur-sayuran, dan lain-lain juga ikut rusak. Hidup manusia pun menjadi susah. Nah, pada zaman Nabi Yoel juga pernah terjadi bencana loh teman-teman, yaitu bencana di Yerusalem. Yaitu adanya serangan belalang yang memakan habis semua tanaman yang ada di sana. Padi, jagung, gandum, sayur-sayuran, buah-buahan, dan semua tanaman lain dimakan habis oleh belalang. Sehingga terjadilah kelaparan di seluruh negeri Yehuda. Semua orang hidup menjadi susah, semua orang dan binatang kelaparan. Orang pun tidak dapat beribadah kepada Tuhan karena mereka tidak memiliki bahan makanan yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga semua orang Israel pun bersedih hati dan mereka menangis dan meratap karena bencana tersebut. Nah, pada saat seperti itu, Nabi Yoel pun meminta orang-orang Israel untuk berdoa kepada Tuhan, meminta ampun atas segala dosa-dosa mereka, dan memohon agar Tuhan menolong mereka, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong mereka dari bencana yang terjadi. Lalu, apa yang ingin kita pelajari dari kitab Yoel? Adik-adik, pada saat ini kita juga sedang mengalami bencana, yaitu wabah penyakit corona. Wabah penyakit ini bukan hanya saja dialami oleh kita di Indonesia, tetapi juga dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Akibat wabah penyakit ini, semua orang menjadi susah. Tidak dapat bekerja, tidak dapat ke sekolah, tidak dapat ke gereja. Banyak orang juga susah untuk membeli makanan karena tidak bisa bekerja, sehingga tidak punya uang untuk membeli makanan. Banyak juga orang yang menderita karena terkena penyakit corona ini. Bahkan beberapa di antara mereka harus meninggal akibat penyakit ini. Lalu, apa yang dapat kita lakukan saat ini ya? Yang pertama, berdoa. Sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Yoel, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta ampun atas segala dosa kita, dan memohon pertolongannya. Kita memohon agar Tuhan menolong bangsa dan negara kita, menolong para dokter, menolong pemerintah, agar Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, untuk mengatasi wabah yang sedang kita hadapi. Yang kedua adalah menolong. Kita diajarkan Tuhan untuk saling menolong, terutama menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Kita bisa berbagi berkat dengan apa yang kita punya dengan orang lain. Misalnya berbagi makanan dengan tukang sampah, tukang sapu jalanan, tukang ojek, dan lain-lain, agar mereka juga dapat menikmati berkat Tuhan melalui kita. Dan yang ketiga adalah hidup disiplin dan taat. Kita harus hidup disiplin dan taat pada peraturan yang diberikan pemerintah untuk tetap diam di rumah, memakai masker, dan sering cuci tangan. Nah, adik-adik, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan pasti menolong kita keluar dari bencana wabah penyakit ini. Jadi,
Tetaplah terus berdoa ya, dan tetap semangat. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di minggu yang baru setelah kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan tetap memelihara hidup kami. Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih di dalam pergumulan wabah COVID-19. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan negara kami, begitu juga dengan negara-negara yang lain. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah, dari Bapak Presiden, Kepala Daerah, hingga tim dokter dan para relawan, agar dapat membantu orang-orang yang sakit dan yang terkena dampak COVID-19. Kami juga percaya ya Tuhan, Tuhan yang akan menolong sehingga wabah ini segera berlalu. Kedua, kami mau berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia, terkhusus bagi gereja kami GPIB Karis. Biarlah di tengah wabah COVID-19 yang masih berlanjut ini, Tuhan tetap memberikan semangat kami di dalam melayani dan beribadah di rumah. Terkhusus Pelkat PA, Tuhan yang menjaga adik-adik di rumah agar selalu sehat dan semangat beribadah sekalipun dari rumah. Ketiga, kami mau berdoa bagi orang tua, orang jompo, janda, dan anak yatim, serta orang-orang yang berkekurangan. Tuhan yang memelihara orang tua kami yang senantiasa membimbing kami dan belajar, serta beraktivitas di rumah. Tuhan yang menghibur orang jompo di masa tua mereka, dan juga para janda dan anak yatim, serta Tuhan juga yang menolong orang-orang yang berkekurangan. Inilah doa, harapan, dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena penyertaan-Mu kami bisa menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan melalui kakak layan kami. Kiranya apa yang sudah kami dengar, tidak hanya kami dengar begitu saja, tetapi bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadikan kami anak yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami memohon untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ke depan, di dalam kami melakukan semua aktivitas kami. Tuhan memberkati dan sertai kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Bapa